Sebanyak 41 juta warga Amerika usia muda yang berusia antara 18 sampai 27 tahun atau Gen Z telah memenuhi syarat usia untuk memilih. Para analis mengatakan bahwa suara mereka sangat berpengaruh dalam Pilpres. Seberapa sepengaruhkah Gen Z pada pemilihan presiden di Amerika? Berikut laporan selengkapnya dari VOA. Sebanyak 41 juta warga Amerika usia muda antara 18 sampai 27 tahun alias Gen Z akan memenuhi syarat usia untuk memilih pada November ini. Para analis mengatakan suara mereka bisa berpengaruh dalam Pilpres, bukan karena usia mereka, tetapi karena jati diri mereka. Memang seperti apa sih pemilih generasi muda Amerika? Menurut analis Brookings Institution, populasi yang lebih muda akan jauh lebih beragam secara rasial dibandingkan dengan populasi baby boomer yang lebih tua. Sehingga tentunya mereka juga punya latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang beragam. Selain itu, generasi muda ini telah terbukti lebih aktif secara politik dibanding generasi-generasi sebelumnya saat seusia mereka. Pakar mengatakan dalam beberapa pemilu terakhir jumlah pemilih muda meningkat tajam. Padahal sejarahnya pemilih muda di AS yang menggunakan hak pilihnya angkanya lebih rendah daripada pemilih yang lebih tua. Sementara saat pemilu paruh waktu untuk memilih anggota Senat dan DPR, saat kursi presiden tidak diperebutkan, kaum muda saat ini juga lebih aktif daripada generasi sebelumnya. Pemilu paruh waktu 2022 adalah pemilu paruh waktu pertama di mana Gen Z mencakup seluruh rentang usia 18 sampai 24 tahun. Lebih dari 28% dari mereka menyoblos tahun itu. Angka partisipasi itu lebih tinggi daripada generasi milenial, Gen X, dan baby boomer saat mereka berusia sama. Nah, tadi sudah membahas soal profil pemilih Gen Z yang lebih beragam dan keaktifan mereka secara politik yang lebih tinggi. Sekarang, isu-isu apa saja sih yang mereka pedulikan? Pemilih muda Gen Z di AS peduli akan isu-isu yang berdampak langsung pada mereka, seperti isu penembakan sekolah dan isu-isu seputar ekonomi. Pakar bilang generasi muda ini sadar akan kekuatan mereka dan ingin membuat perubahan dan mewujudkannya lewat kotak suara maupun di luar kotak suara. Kalau digali lebih dalam lagi berdasarkan pemilu paruh waktu untuk memilih anggota Kongres pada 2022 lalu, kaum muda lebih banyak yang memilih kandidat Demokrat daripada Republik. Serta kaum muda perempuan lebih banyak yang memilih kandidat Demokrat daripada kaum muda laki-laki. Menurut pakar dari Brookings Institution, jika Kamala Harris berhasil meyakinkan mereka untuk memilih, kemungkinan besar ia akan mendapatkan lebih banyak suara daripada Biden. Pakar juga menilai, tanpa suara kaum muda, Partai Republik bisa menang besar pada pemilu paruh waktu lalu. Nah, untuk Pilpres 2024 ini, polling terbaru menunjukkan bahwa Wakil Presiden Kamala Harris lebih unggul daripada mantan Presiden Donald Trump di antara kelompok pemilih yang paling muda.